Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang diciptakan secara berdampingan. Dengan begitu, apapun yang terjadi di permukaan bumi turut dirasakan satu sama lain. Kami mendatangi salah satu penjual daging ular kobra. Ular kobra adalah salah satu jenis ular berbisa yang memiliki ciri khas berupa bagian bawah kepalanya yang berbentuk pipih seperti sendok. Menurut pedagang ular kobra, darah kobra mempunyai khasiat tertentu untuk beberapa penyakit. Untuk penyakit kulit, Kak? Iya. Selain penyakit kulit ada? Buat stamina paling. Bahkan tak jarang, beberapa orang memesan dengan partai besar. Sehari habis berapa ular Bang biasanya? Tergantung, Kak. Dulu sebelum pandemi mah sampai 40. Sehari tuh. Iya. Sekarang mah 5 aja udah bagus. Satu ekor ular kobra dibanderol dengan harga Rp100.000. Dari satu ekor ular kobra itu, pembeli akan mendapatkan 1 gelas darah berisi empedu dan sumsum. Kalau darah, ambar dia nggak ada rasa. Cuman dia rasanya rasa gingsingnya aja ada. Kulit ada lagi bikin dompet. Bikin dompet. Iya. Dijualnya kemana? Ada pengepul di sana. Ada. Ada. Biasanya, kulit ular kobra yang dijual ke pengepul diberi harga Rp2.000 per lembar. Daging ular kobra diolah menjadi sate, dengan satu porsi berisi 8 hingga 10 tusuk. Rasa sih nggak ada rasa. Ambar rasanya, cuman agak alot aja. Meskipun ular kobra bukan termasuk satwa liar yang dilindungi, tetapi jika diburu secara terus-menerus, bukankah hal itu juga akan merusak ekosistem alam? Di Jakarta, ada beberapa tempat untuk bertransaksi hewan. Kami mendatangi pasar burung pramuka. Secara kasat mata, semua terlihat normal. Tidak terlihat jenis burung yang dilindungi dijual di tempat ini. Bisa dibilang, pasar burung pramuka menjadi tempat transaksi burung secara legal. Berbanding terbalik dengan salah satu pasar yang kami datangi selanjutnya. Di sini, berbagai macam hewan dijual. Mulai dari kucing, ikan, ayam mutiara, hingga monyet pun dijual di sini. Dari mana hewan-hewan yang dijual itu didapatkan? Apakah melalui perburuan liar atau transaksi ilegal? Lalu, apakah hal itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem di alam liar? Kami mencoba mendatangi seorang pemerhati satwa liar untuk mengulik lebih jauh mengenai hal ini. Kondisi hutan saat ini sangat memprihatinkan teman-teman. Kerusakan serta pembalakan satwa liarnya juga makin banyak. Permintaan di kota ini menyebabkan perburuan satwa liar makin marak. Kita tidak bisa mengukur ataupun menjadi mengindikator setiap pemburu satwa liar ketika permintaan di kota semakin banyak. Nah, jadi satwa liar itu harus tetap kita jaga. Yang pertama adalah habitatnya atau ekosistemnya teman-teman. Ketika ekosistemnya rusak, satwa liar akan terus berkurang bahkan terancam kepunahan. Teman-teman, ada suara burung kejepit, kita ke lokasi yuk. Wah, ternyata ini jebakan warga sekitar teman-teman. Tuh, ini ada lem ya. Biasanya ini dia itu ngejebak itu pakai getah. Getah pohon karet yang dicampur dengan beberapa karet mentah. Nah, biasanya dia nggak jauh dari sini itu dikasih suara-suara burung lain ataupun ada pancingan untuk burung liar ini menghinggap ke batang yang sudah dilumuri perekat ini ya teman-teman. Nah, ini jenis burung kaso-kaso. Untungnya dia tidak terlalu banyak terkena getah. Jadi burung ini bisa kita lepas liarkan. Nah, biasanya hewan yang kita temukan di daerah seperti ini lebih banyak di burung ya teman-teman. Suhu di gunung ini agak sedikit rendah. Nah, jadi untuk spesies ular biasanya itu tidak terlalu banyak ya. Karena rata-rata ular di pegunungan itu dia habitatnya fosorial atau berada di bawah tanah. Ya, untuk mencari hangat ketika dia membutuhkan untuk metabolisme atau pencernaannya. Nah, untuk jenis burung kaso-kaso ini biasanya digunakan juga para kicau mania
untuk masteran ya, atau para penghobi burung-burung hebat seperti murai, cuca hijau dan lain-lain. Biasanya burung ini digunakan untuk huruf vokal burung inti. Nah ini jadi kita lepas liarkan saja ya, karena kondisi sayapnya pun masih lengkap, jadi kemungkinan besar dia masih bisa terbang dan mencari makan. Ya, kita lepas di sini dia. Kami melakukan penjelajahan lebih jauh untuk mencari tahu satwa apa lagi yang bisa kami temukan di sini. Nah ini ada ular nih, ada ular nih. Sini Pak. Nah ini ular pucuk ya, ular pucuk atau Ahaetulla michterizan. Nah ini Ahaetulla michterizan. Dia ini kamuflasenya sangat baik. Tadi untung kita cepet ya, karena memang dia bentuknya mirip banget sama habitatnya. Berbisa ringan, tapi tidak berbahaya untuk manusia. Jadi bisanya itu hanya berpengaruh pada mangsanya aja, kayak cicak, katak, ataupun kodok. Dia ketika marah, dia akan mengeluarkan belang di seperempat bagian badannya ya, dari kepala sampai sebelah sini. Ini marah. Nah cuman kalau kita diam, dia menganggap kita adalah sebuah ranting. Jadi sama sekali dia nggak tahu kalau saya ini manusia. Nih di tangan saya, tapi ketika saya ganggu, nah dia akan marah seperti itu. Nah ini ular yang bisa kita temukan di mana aja sih ya sebenarnya. Ini biasanya konflik juga dengan manusia, misalkan masuk ke rumah atau jatuh dari loteng atau jatuh dari pohon depan rumah. Nah biasanya ular ini sering banget konflik dengan manusia. Di hutan belantara ataupun di pemukiman, ular ini sering banget ditemukan. Kita lepas aja. Yuk, kita lanjut. Lalu, bagaimana habitat asli mereka jika satwa liar yang dilindungi itu dipelihara atau bahkan diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi oleh sekelompok orang? Susah ya sebenarnya kalau untuk mencegah bagaimana penjarahan hutan satwa liar ini, baik tanaman ataupun satwanya. Itu Indonesia tuh punya tukang potong yang pertama. Kemudian kita punya hunter pemburu untuk hobis. Ya kan, kemudian ada pedagang. Semua ini harusnya bisa diatur oleh pemerintah, diberi kuota. Misalkan dari Lampung, oke, 1000 sanca kembang untuk dipotong kulitnya untuk diekspor ke Cina misalkan. Oke, Lampung punya kuota 1 ton per tahun. Nah kuota itu tidak boleh lebih. Tapi ketika ternyata satu tahun dia tidak memenuhi 1 ton, berarti ada masalah. Nah karena biasanya ada perkurangan habitat di situ, pemerintah ngukur tuh dari kuotanya yang tidak tercukupi. Nah terus upaya-upaya lain adalah pemerintah sekarang sudah mulai menggelar ada namanya ring atau barcode pada setiap hewan mereka. Seperti kakatua harus punya ring, barcode, kemudian sertifikat. Ya, kemudian gantangan atau lomba-lomba burung sudah mulai pakai sertifikat dan ring, ya ataupun gelang ya. Itu berarti burung yang dilombakan adalah hasil ternakan, bukan tangkapan liar. Para pemburu yang dulu pemburu jalak Bali yang hampir punah saat itu, kemudian pemburunya dimanfaatkan untuk belajar berternak jalak Bali. Ada beberapa hal menarik tentang pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pada awalnya, kita begitu cemas ketika berhadapan dengan satwa liar. Namun, ketika melihat kegiatan para public figure yang begitu dekat dengan mereka, telah membuka mata kita tentang bagaimana cara untuk mendapatkan dan mengembangbiakan hewan-hewan itu. Nah kemudian bahwa tiap individu pun boleh memelihara satwa dilindungi, asalkan satwa dilindungi itu keturunan kedua atau F2 dari penangkaran resmi. Nah semuanya itu diatur dalam PP nomor 7 tahun 99, P106, revisi tahun 2018. Nah itu tentang spesies-spesies yang dilindungi di Indonesia. Nah semua warga negara itu berhak atau boleh melakukan pemanfaatan pada satwa liar. Ya, tapi ada beberapa yang benar-benar tidak boleh. Ada. Ya seperti komodo, dia dilindungi dan dia juga masuk ke dalam Appendix 1. Nah Appendix 1 itu tidak boleh dipelihara individu meskipun sudah berhasil dikembangbiakan. Ya misalkan kita mau memelihara buaya muara, ya Crocodile porosus. Dia dilindungi, tapi bukan Appendix 1, dia Appendix 2. Itu boleh dimanfaatkan. Raja-raja di Dubai sendiri banyak melihara harimau, cheetah, simpanse. Karena mereka itu jadi tahta, gaun lah. Ketika mereka memelihara satwa yang rare atau langka, dia merasa ya gue bisa gitu kan. Ya, jadi banyak juga pejabat yang memelihara satwa dilindungi itu untuk prestis ataupun gaun. Kita juga nggak tahu ya, mereka atau wajib lapor, kita juga nggak tahu, atau dipinjamkan oleh pemerintah. Karena bisa juga
Dipinjamkan ketika si orang ini punya lahan, ya, punya lahan besar untuk breeding ataupun beternak satwa liar itu. Jadi dia dijadikan lahan konservasi non komersil. Jadi beternak tapi tidak boleh dijual. Kini kita tiba di masa pasca industri. Kita dapat menikmati apapun yang ada di dunia ini. Budaya konsumtif yang semakin tinggi menjadikan manusia sebagai makhluk hidup yang terus mengeksploitasi sumber daya alam. Penting untuk kita sadari bahwa kehidupan di era saat ini telah berubah. Hewan-hewan peliharaan menentukan kelas sosial. Hutan dan pertanian terus mengalami degradasi. Apa yang akan terjadi bila kebiasaan ini telah menjadi alat transaksi? Silahkan berspekulasi, lebih dekat bersama Perspektif.